Assalamualaikum, Mbak. Tahu nih, boleh. Itu dari tahunya. Thank you. Siapa? Saya tahunya yang habis. Limit. Anda makan. Latihan. Dian, Bu Tandingnya kapan? Aisyah. Yang ini, Meet-nya ini, Google Meet-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan teman-temannya diajak untuk segera bergabung, Bu. Ini. Nah, Iya. Makan. Belum. Nah, matinya nggak lupa. Ya Bu, hati-hati. Belum merek dagangnya ya? Belum. Ini temannya Bu Ulis yang juara. Makanya saya bilang, takutnya kena pajak kalau pakai merek daging. Paten. Punya Zipian, Tap. Dan kesini kan? Punya Bu Dwi, tadi mana? Ya, gua tadi gua naik lagi, kalau makanya ini gua badan yang banget dia. Di kurut mana? Aduh, profit. Ya, Bang, nggak jadi. Yuk, duluan Pak. Aku apa nih agak meriang dikit nih. Merindukan kasih sayang. Gua pas lagi dulu. Bisa ya? Makanya. Makan lah. Harus banyak makan nih. Bisa begini. Bu Beki udah. Kenapa? Belum. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai aja ya sambil menunggu teman yang OTW masuk. Atau Iya, mungkin Pak. kalau yang masih tertidur silahkan untuk bergabung supaya nggak ketinggalan informasi, Bapak Ibu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Koordinator PPK FKIP Hamka, Bapak Khairil Hiba, Wakil Koordinator Ibu Dr. Hajah Chandrawati MPD, alhamdulillah bergabung sama kita. Yang saya hormati Ibu Sri Lestari Andriani, Ibu Nina. Yang lain Pak tolong dimatiin Martin. itunya kameranya. Mohon yang lain dimatiin kameranya. Kamera apa? Martin dan staf Mikrofon. PPK. Salah Serta yang saya cintai dan banggakan, Bapak Ibu sekalian, peserta PPK
Daljab kategori 2 tahun 2022 yang berbahagia. Rasa syukur tentunya mari kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas izinnya kembali kita bisa bertemu di Zoom ini untuk melanjutkan aktivitas kita terkait dengan persiapan PPL Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk terus berada di dalam barisan Islam, dinul Islam, dan kita terus teguhkan keimanan dan ketakwaan kita hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Singkat kata, Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar, mari kita awali pertemuan kita dengan sama-sama lafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita akan hari ini untuk melanjutkan kegiatan kita yang memasuki pada tahap mata kuliah terakhir, mata kuliah ketiga, yaitu terkait dengan praktek pengalaman pembelajaran inovatif. Maka dari itu, untuk bagaimana teknis dan bagaimana kegiatan kita di PPL ini, kita akan nanti sampaikan dalam forum ini. Namun demikian, sebagai prakata, berikan kesempatan kepada Bapak Koordinator untuk memberikan arahan, motivasi, sekaligus petunjuk serta kaitannya dengan mungkin informasi-informasi terbaru terkait dengan PPG di FK Hamka ini. Waktu dan kesempatan diserahkan pada Pak Khairil. Terima kasih Pak Gus Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Guru bisa belajar, yaitu membuat program kerja di dalam HP-nya ada platform Merdeka Mengajar. Mohon izin Bapak Ibu, mohon di-mute dulu. Kita simak bersama informasi kesempatan ini supaya nanti tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Baik, alhamdulillah hillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Kakanda tercinta Kak Dr. Chandrawati, Wakil Ketua PPG, sekaligus soko gurunya Pak Ud, bukan hanya Pak Ud di Hamka, tapi Pak U-nya di negeri kita tercinta ini. Selamat datang Kak Chandra. Pak Gus Majid, teman-teman di tim PPG, ada Mbak Yani, Pak Martin, Mbak Nadia, Pak Bara, Pak Sumar, dan yang lain-lain. Dan yang berbahagia, teman-teman sejawat yang dalam hal ini Bapak Ibu Guru yang insya Allah akan mengikuti PPL untuk PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Marilah sama-sama kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan nikmatnya kita insya Allah alhamdulillah bisa bersilaturahim di ruang maya ini dalam rangka mengikuti penjelasan, pengarahan, briefing tentang bagaimana PPL itu kita laksanakan. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah, wabah, dan penyakit, sehingga kita insya Allah dapat mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Amin. Pak Chandra, perlu kami laporkan bahwasanya teman-teman ini kayaknya di kepalanya masih agak nyut-nyutan dikit Pak Gus Majid, karena kemarin 2 hari telah mengikuti uji kompre. Mohon maaf, dari 521 peserta Kakanda tercinta, ada 1 orang yang mengulang. Tapi alhamdulillah sudah selesai dan sekarang tetap 251 orang. 1 orang yang mengulang dan hampir 8 orang yang berlinangan air mata
saya mendapat laporan dari teman-teman tim admin. Karena saking galaknya dosen pengujinya, padahal kita sudah bilang, lo jangan galak-galak lah anak orang. Ada juga yang berlinang air mata. Mudah-mudahan dengan linangan air mata, perjuangan, kesungguhan teman-teman, insya Allah akan membawa hasil dengan sebaik-baiknya. Amin. Dari 521 orang hari ini, Kak Chandra, dan kemarin juga 251 orang yang mengikuti uji kompre. Sekarang 521 orang yang mengikuti PPL. Mudah-mudahan Desember 2022, 521 orang ini akan ketemu Kak Chandra di kampus kita tercinta ini untuk mengambil sertifikat terdidik profesional. Amin. Itu doa kita semua. Nah, Kak Chandra, ini PPL untuk kategori 2 ini sangat berbeda dengan kategori 1. Kalau kategori 1 kemarin itu seluruh proses pembelajarannya itu hanya 57 hari. Nah, kalau kita di kategori 2 ini 91 hari, luar biasa Kak Chandra. Nah, separuh sudah dilewati, tinggal kita menjalani kegiatan selama 54 hari kerja. 54 hari kerja itu adalah 48 hari untuk PPL, terdiri dari 4 siklus. Satu siklus menggunakan satu perangkat untuk 2 kali pertemuan, dan satu siklus itu ada 12 hari Pak Kusmajid. Bayangkan aja nih. Jadi oleh karena itu saking capeknya teman-teman, termasuk saya juga nggak mau jadi pembimbing PPL. Bukan nggak mau sih, udah nggak punya waktu lagi untuk dibagi-bagi gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang membimbing PPL ini, apakah teman guru-guru pamong kita atau dosen pembimbing, ini marilah kita membimbing teman-teman ini dengan sebaik-baik mungkin, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, dalam hal ini GTK, Direktur PPG dalam Learning Management System. Di situ sudah ada tata cara dan seterusnya, itu harus kita ikuti dan harus kita runtun untuk mengikutinya. Nah, insya Allah saya beranggap, atau kita beranggap Pak Chandra, Pak Kusmajid, teman-teman kita ini akan siap melaksanakan itu semua. Karena kalau toh mau mundur di tengah jalan, kan ini tanggung, luar biasa tanggungnya. Udah terlanjur basah, ya mandi sekalian. Ada lagu dangdut zaman dulu tuh ya, saya masih ingat itu. Terlanjur basah itu, mandi sekalian teman-teman. Insya Allah dengan perjuangan, cucuran keringat, cucuran air mata, doa teman-teman, insya Allah akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu memiliki sertifikat pendidik profesional. Kak Chandra, ini kita mulai PPL itu tanggal 12. Hari ini Pak. Hari ini harusnya di dalam jadwal Learning Management System. Karena hari ini masih diberikan kesempatan untuk mengulang ujian kompre, maka kita mulainya besok sampai tanggal 13 Desember. Bayangkan aja Kak Chandra, ini 54 hari. Nah, ini teman-teman, ini suatu kesyukurannya adalah teman-teman tidak meninggalkan tugas di sekolah masing-masing. Oleh karenanya, kita sudah merencanakan 4 perangkat pembelajaran itu, kita membuatnya sesuai dengan RPS yang ada di sekolah kita masing-masing, agar kita tidak bentrok dengan kegiatan kita di sekolah. Nah, mudah-mudahan ini sinkron teman-teman sekalian, agar nanti saya tahu persis, banyak laporan Kak Chandra, ada kepala sekolahnya yang sangat baik, mengizinkan silakan kalau bisa cari pengganti untuk mengikuti PPG. Ada juga yang setengah baik, ya silakan mengikuti PPG, tetapi jangan meninggalkan tugas ya. Milih. Nah, ini yang agak lebih sadis nih Kak Chandra. Anda milih PPG apa milih ngajar? Nah, ini ya Allah, kasihan banget. Nah, itu kami sampaikan ke kepala dinas masing-masing bahwa kepala sekolah tersebut nggak ngerti tentang PPG. Kalau semakin banyak guru-guru yang memiliki sertifikat pendidik profesional, maka semakin tinggi gengsi sekolah tersebut. Nah, baru kepala sekolahnya ngerti. Oleh karena itu teman-teman, dengan berbagai corak dan latar belakang pemahaman kepala sekolah tentang PPG kita ini, marilah kita berbaik-baik hati dengan kepala sekolah agar kita dapat diberikan keleluasaan untuk mengikuti PPG yang tinggal 48 hari ini. Karena lebih kurang
23 tambah 14, 37 hari telah kita lalui bertambah dengan kompre. Nah, ini kita lalui separuh jalan. Mudah-mudahan sekali lagi doa kami di PPG, teman-teman sekalian, teman-teman akan sukses dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Kak Chandra, ini bagian Kak Chandra sebetulnya. Sekarang ini teman-teman lagi menandatangani PKS Kak Chandra, perjanjian kerjasama antara GTK dengan peserta PPG atau mahasiswa PPG. Nah, teman-teman sekalian, nanti Kak Chandra, Pak Kusmajid yang akan menjelaskan ini. Kita minta Kak Chandra untuk memberikan arahan dan penguatan tentang bagaimana PKS ini. Nah, itulah barangkali harapan dari kami. Mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa sehat walafiat, dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kegiatan kita ini sama-sama kita buka dengan baca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kusmajid, terima kasih Baik, Kak Chandra, terima kasih teman-teman, dan semangat untuk PPG Semangat. FK Uhamka. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairil, Koordinator PPG Hamka yang telah menyemangati luar biasa dan memotivasi kita serta mengarahkan bagaimana kita harus menyikapi berbagai kegiatan yang cukup padat dan cukup melelahkan ini. Namun demikian, bila kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, penuh kegembiraan, keceriaan, insya Allah nggak terasa. Untuk itu supaya nanti nggak lupa saya, bagian akhirnya biasanya nanti kehabisan waktu terus bubar, maka kami persilahkan kepada Bunda Chandra untuk memanasi dengan nyanyi atau informasi terkait dengan yang lain-lain. Disilakan. Baik, terima kasih Pak Kusmajid, terima kasih Bapak Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kepada seluruh peserta PPG yang berbahagia, yang luar biasa, semangat, dan tentunya penuh bahagia yang sudah hadir di kita, dan kita sudah menerima arahan dari Bapak Koordinator PPG. Terima kasih Bapak, dan Pak Kusmajid nanti akan melanjutkan info-info yang sangat penting terkait dengan PPL. Nah, seluruh peserta PPG yang berbahagia, mana senyumnya? Ya, yang pertama begini. Ini kan sudah berjalan, dan proses tentang perjanjian kerjasama atau PKS-nya kemarin kan di masing-masing admin sudah saling menguatkan, sudah clear ya. Tinggal saja nanti ketika ada satu kebijakan pemerintah memberikan dana dari pemerintah melalui nanti berupa rekening di tempat Anda, rekening BNI Anda masing-masing. Nah, itu jangan lupa kami pun dari tim admin kami dari PPG akan memberikan juga info balik supaya itu cepat ditransfer kembali ke UHAMK, ke rekeningnya UHAMK. Kenapa? Memang ini pemerintah demikian. Kedengeran nggak suara saya ya? Kedengaran Kak Chandra, kedengaran. Benar. Itu kebijakan, ya, itu kebijakan dari pemerintah. Jangan nanti terlena, jangan nanti lupa, cepat ditransfer lagi ke rekeningnya UHAMK. Nah, kenapa begitu? Itu kebijakan pemerintah supaya itu hanya numpang lewat ya. bahwa Anda itu, wow, saya dapat beasiswa. Wah, uang segini apa cukup ya? Pasti mikir gitu.
dosen kita segitu banyak, apa sebanyak, tapi memang di kami di UHMK juga apa adanya. Jenis-jenis pengeluarannya juga sudah diatur oleh pemerintah. Jadi kami di UHMK menjalankan sesuai dengan arahan, sesuai dengan jenis-jenis pengeluaran given dari pemerintah. Gitu. Tepuk tangan dong buat UHMK, FKIP. Nah, kita semua menjalankan dengan ikhlas, penuh bahagia. Itu saja yang bisa Bunda kuatkan, mengingatkan agar beasiswanya nanti turun, berkirim, Anda seiring waktu ikut kegiatan ini, wow, luar biasa 48 hari PPL kita ke depan dari sekarang dan mengikuti kebijakan yang ada di learning LMS-nya itu. Ya, nah, my system. Baik, itu saja. Yuk, katanya biar menghibur, karena kemarin waktu kita ngadain ujian kompre hari pertama, kita juga sudah bergembira. Ingat kan? Kita nunggu berapa lama itu? Nggak apa-apa. Oke, ini aja lanjutin PPG, gitu ya? Boleh? Salam PPG. Ya. Ya. Aku titipkan PPG, lanjut berjuang untuk PPG, bahagiakan PPG, kau sayang Ingat di kampung, Pak Kusmajid. PPG, Salah sini kan. sepertiku menyayang PPG. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas supportnya. Pak Kusmajid, ingat Ya, Pak. Sampai jumpa. ingat kampung benar kalau musim hujan baru turun itu pas kayak suara kodok. Kalau sana sini tuh nggak ada seirama. Iya, Pak ya. Sambil minum kopi sama singkong ya. Selalu. Lanjut, Pak. Ya. Lanjutin Bunda. Oke, Bunda. Oke. Terputus-putus. Oke, baik. Terima kasih Bunda Chandra telah menghibur dan telah menyemangati kita menginformasikan terkait dengan PKS ya Bapak Ibu soal vitamin ya. Jadi tadi disampaikan bahwa dana kuliah itu oleh pemerintah ditransfer ke rekening Bapak Ibu dulu, nanti jangan lama-lama karena nanti kalau sudah kelamaan itu susah itu, jadi sudah nempel. Jadi banyak pertimbangan untuk beli kambing, beli gelang, beli cincin ya, jangan sampai ya. Nah, jadi langsung saja kalau sudah nyampe mampir numpang ngombe aja ya, sebentar biar di print, oh udah kelihatan 5 sekian, langsung dikirim ke rekening UHMK. Baik, terima kasih. Karena itu adalah energi yang bisa menggerakkan, yang bisa membuat senyum semua orang, termasuk Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materi kita terkait dengan persiapan PPL. Bu, siapa ini ya? Kok belum di-mute ya? Iya. Bu, halo Bu. Ada yang bocor. Satu itu siapa? Oke. Ada yang bocor. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan segala tadi sampaikan cucuran air mata, cucuran keringat untuk menghadapi para penguji, dan hari ini juga masih tadi jam 1 tadi masih ada remedi dan alhamdulillah dengan ridha Allah, alhamdulillah semua peserta Bapak Ibu telah dinyatakan lulus uji kompre dan selanjutnya kita akan mengikuti tahap berikutnya. Nah, oleh sebab itu kita terus bersemangat, kita terus termotivasi untuk terus melanjutkan perjuangan kita untuk meraih kesuksesan menjadi calon guru profesional. Nah, untuk itu di tahap akhir kegiatan kita di PPG Daljab ini ada mata kuliah yang namanya praktek
pembelajaran inovatif, dan itu dilalui setelah Bapak Ibu harus menyelesaikan apa yang tadi disinggung oleh Pak Koordinator, yaitu uji kompre yang kemarin sudah kita ikuti 2 hari, dan hari ini hari ketiga itu adalah bagi yang belum lulus untuk mengikuti remedi. Dan alhamdulillah kita telah nyatakan bahwa semua peserta dinyatakan lulus dan bisa mengikuti untuk tahap berikutnya. Sukses selalu buat Bapak Ibu. Kita applause dulu. Nah, dan kegiatan berikutnya ini Bapak Ibu, ketika sudah dinyatakan lulus uji kompre, Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan berikutnya, yaitu pelaksanaan rencana aksi yang sudah disiapkan dan sudah juga dikonfirmasi kembali melalui uji kompre, dan insya Allah nanti akan dilaksanakan termasuk rencana pelaksanaan rencana evaluasi. Nah, yaitu kegiatan praktek pembelajaran inovatif yang dilaksanakan di sekolah asal, di sekolah Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bertugas sesuai dengan jenjang masing-masing, di PAUD, di SD, di SMP, SMA, SMK, dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Dan ini penjelasan terkait dengan beban belajar praktek pengalaman lapangan. Itu besaran SKS-nya yaitu 7 SKS, ya, dan pelaksanaan aktivitas praktek pembelajaran inovatif itu diselesaikan dalam waktu 48 hari, ya, hari ke-38 ya sampai dengan hari ke-85. Kegiatan praktek pembelajaran sebanyak 4 rencana aksi, yaitu 12 hari untuk setiap rencana aksi. Saya ulang, 4 rencana aksi atau 4 perangkat pembelajaran, masing-masing perangkat untuk 2 pertemuan, sehingga membutuhkan waktu selama 12 hari untuk setiap rencana aksi. Nah, sehingga beban belajar dalam menit ini bisa dilihat ini Bapak Ibu rinciannya, dan total ya pelaksanaan PPL atau praktek pengalaman pembelajaran inovatif itu selama 54 hari Bapak Ibu, 54 hari, 6 hari lagi itu 2 bulan ya. Ini bedanya dengan kategori ya, lumayan lama, namun alhamdulillah ini belajar di sekolah Bapak sekalian. Artinya interaksinya dengan keluarga sendiri, murid sendiri, teman sejawat sendiri, pimpinan kita sendiri. Semoga semuanya itu bisa mendukung, mengantarkan suksesan Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan PPL. Nah, Bapak Ibu, ini adalah rinciannya, rincian alokasi pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi Bapak Ibu. Ya, 12 hari, yaitu di set 1, hari ke-38 sampai ke-49. 12 hari berikutnya untuk perangkat atau rencana aksi kedua, yaitu hari ke-50 sampai ke-61. 12 hari berikutnya, set ketiga untuk hari ke-62 sampai 73, dan 12 hari set keempat hari ke-74 sampai ke-85. Ya, jadi ini total 54 hari plus 6 hari refleksi komprehensif dan tindak lanjut hari yang ke-86 sampai ke hari yang ke-91 finish ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ke-38 itu dimulai hari ini sebenarnya, tapi hari ini memang ada 2 jadwal yang bersamaan, yaitu remedi hasil uji kompre dan juga kegiatan PPL awal kita sudah mulai. Jadi sudah kita hitung saja Bapak Ibu, hari ini sudah mulai. Nah, hari ini ke-38. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu di hari ke-38 hari ini sebenarnya, yaitu pendahuluan sebenarnya. Ini juga sudah termasuk pendahuluan, sosialisasi, pengantar, penjelasan, itu adalah pendahuluan.
Melakukan koneksasi dengan kondisi desain pembelajaran inovatif yang disiapkan pada kegiatan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Jadi mempersiapkan perangkat atau rencana aksi yang sudah disusun. Menyiapkan kelas pembelajaran. Jadi saya rasa ini karena kelas sendiri dan persiapannya atau RPP-nya atau perangkatnya sudah disiapkan, saya pikir tidak ada masalah. Nah, besok mungkin tinggal pengantar begitu ya. 2 hari besok itu ya. Nah, kemudian ini kegiatan dosen, Bapak Ibu melakukan koneksasi dengan mahasiswa dengan berdiskusi desain pembelajaran inovatif dan seterusnya. Dosen dan GB koordinasi persiapan praktek pembelajaran agar ditemukan kesinkronan antara mahasiswa, guru dan sekolah. Kemudian dosen dan guru pamong melakukan koneksasi tentang set perangkat pembelajaran 1 yang telah disiapkan mahasiswa pada kegiatan rencana aksi dan rencana evaluasi sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bersama dosen dan guru pamong untuk kembali melihat rencana aksi yang sudah dibuat, perangkat-perangkat yang sudah disusun itu, hal-hal apa yang memang masih perlu bisa dilengkapi atau diperbaiki, disinkronkan, silahkan nanti dilengkapi bersama-sama dengan guru pamong dan dosen pembimbing PPL-nya. Kemudian hari ke-38 sampai 40 Bapak Ibu mengimplementasikan rencana aksi secara terbimbing, jadi masih terbimbing sifatnya, dan merekamnya dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut: melakukan persepsi ya beberapa masalah aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran dari set perangkat pembelajaran yang pertama. Tentunya Bapak Ibu sudah desain sedemikian rupa di bagian mana nanti Bapak Ibu akan melakukan praktek pembelajaran di pertemuan pertama dengan langkah-langkah pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, sebagaimana itu sudah direncanakan di rencana aksi itu, tinggal nanti Bapak Ibu praktekkan. Saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau ada hal-hal yang memang mungkin belum terlewat atau belum dituliskan dalam rencana aksi atau di perangkat pembelajaran, dimungkinkan untuk bisa ditambahkan atau dilengkapi karena semua perangkat itu juga akan diunggah oleh Bapak Ibu sehingga supaya lebih pas, cocok antara apa yang ditulis dengan praktek pembelajaran nanti itu bisa klop begitu ya Bapak Ibu. Kemudian menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar permasalahan. Kemudian menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif solusi ini sebagai solusi terbaik, membentuk kelompok kerja efektif berisi 4-5 anak yang heterogen dan menunjukkan sumber belajar objektif, pengamatan, penyelidikan, dan referensi yang ada dan relevan. Kemudian membimbing siswa melakukan penyelidikan atau referensi guna memperoleh jawaban atau solusi atas permasalahan masing-masing. Nah, kemudian mengarahkan ya kelompok siswa mendiskusikan dan menganalisis, memaknai atau menyimpulkan hasil penyelidikan, mengarahkan kelompok siswa melakukan evaluasi atau refleksi diri dengan cara mengisi lembar refleksi diri akhir pelajaran. Nah, ini adalah 38 sampai 40 terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Mama dan mana, Neng? tagihannya. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Tagihannya nanti didesain praktek pembelajaran inovatif. Jadi Bapak Ibu, ini adalah dalam rangka melengkapi, memperbaiki jika ada perangkat pembelajaran yang masih dianggap kurang cocok, kurang pas, kurang tepat, atau belum lengkap, silahkan boleh dilengkapi untuk 2 hari di Moga itu. Dan nanti dosen dan guru pamong mengikuti proses kegiatan praktek pembelajaran itu sit-in ya Bapak Ibu nanti secara daring atau luring sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Namun demikian disarankan dengan kuat bahwa pembelajaran kalau sudah aman yaitu secara luring gitu ya. Nah, yang atas tadi kaitannya juga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dirinci ya, di aktivitas Bapak Ibu, nanti dosen bersama guru pamong itu sit in melakukan monitoring, pembimbingan dan melakukan simulasi di kegiatan persiapan
kaitannya dengan pelengkapan perangkat pembelajaran yang telah disiapkan. Ya. Nah, dan itu dilakukan secara sit-in. Nah. Kemudian berikutnya adalah hari ke-41 sampai dengan 44, ya. Bapak Ibu melakukan penilaian proses dan hasil belajar atau assessment learning dan assessment for learning and assessment learning dan pemanfaatan hasilnya. Jadi Bapak Ibu melakukan kegiatan terkait dengan proses aktivitas yang dilakukan di kegiatan pelengkapan dan juga peninjauan perangkat yang telah disusun. Nah, sedangkan dosen bersama guru pamong mengarahkan, membimbing Bapak Ibu melakukan analisis hasil penilaian proses atau hasil belajar siswa dan menyimpulkan hasil analisis penilaian proses dan hasil belajar siswa. Nanti tagihannya hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Nah, jadi rincian kegiatan di dalam PPL itu sudah given, sudah jelas hari apa, berapa hari, apa yang harus dilakukan, itu sudah cukup rigid dan given, kita tidak bisa menambahkan, mengurangi apapun juga gitu ya. Nah, berikutnya adalah aktivitas praktek pembelajaran inovatif, ya, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, yaitu di hari 45 sampai dengan 47. Aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu yaitu membuat dan mengunggah video pelaksanaan pembelajaran berdurasi maksimal. Ingat Bapak Ibu, maksimal 10 sampai 15 menit yang berisi kegiatan pembelajaran secara komprehensif dari awal, pembukaan, ya, inti dan bagian akhir atau penutup, ya, dengan mengedit secara proporsional dan representatif. Video hasil rekaman utuh praktek pembelajaran inovatif dari set perangkat pembelajaran yang pertama. Bapak Ibu, jadi nanti di hari sebelumnya itu sebenarnya sudah terkait dengan praktek, ya, praktek pembelajaran. Ya, untuk pertemuan, untuk set pertama, ya, masing-masing 2 pertemuan. Bisa hari yang berbeda atau mungkin juga memungkinkan untuk bisa berurutan misalkan. Tetapi nanti harus diperhatikan adalah durasi waktu. Nah, untuk masing-masing pertemuan adalah 2 kali berapa ya, sesuai dengan jenjangnya ya. Kalau SD 2 kali 35 menit, mungkin kalau PAUD adalah 2 kali 30 menit, kalau mungkin di SMA SMK bisa 2 kali 40 menit gitu ya. Jadi untuk 2 kali pertemuan untuk satu siklus itu berarti bisa 4, misalkan 4 kali 35 menit atau 4 kali 30 menit. Namun demikian nanti yang diunggah videonya, ya, selain video utuh, ya, 2 kali 35 menit atau 2 kali 30 menit itu juga unggahan terkait dengan rekaman yang sudah diedit, yang durasinya adalah 10 sampai 15 menit. Itu ya Bapak Ibu. Jadi 2 ya, jangan lupa ya, yang diunggah, ya, yang utuh dan yang sudah diedit. Ya. Oke, nah ini tagihannya. Video praktek pembelajaran yang diedit dari rekaman dengan durasi 10 sampai 15 menit. Ini yang wajib, ya, wajibnya. Tapi juga wajib yang kedua adalah yang rekaman utuh. Oke, berikutnya adalah hari yang ke-48 sampai 49, Bapak Ibu. Pertama adalah menyusun materi presentasi untuk diskusi refleksi. Itu hari yang hari ke-37 ya, yang refleksi yang di atas itu. Kemudian mempresentasikan materi refleksi di kelas, kemudian melakukan refleksi keseluruhan pelaksanaan praktek pembelajaran inovatif untuk rencana aksi dari set yang pertama, yaitu perangkat pembelajaran, ya, yang hari yang ke-39, di hari yang 39 itu. Nah, kemudian dosen bersama guru pamong memberikan masukan kepada mahasiswa menyiapkan presentasi refleksi
dosen dan guru pamong mereview presentasi refleksi, dosen bersama guru pamong melakukan konfirmasi bersama mahasiswa untuk melakukan refleksi sekaligus memberikan feedback atau saran masukan untuk perbaikan pada kegiatan aksi berikutnya. Nah, tagihannya adalah produk bahan refleksi yang ada di LK. Saya rasa nanti bisa dilihat di LK-nya, itu sudah tersedia. Ya. Kemudian aktivitas pelaksanaan praktek pembelajaran ini ya untuk rencana aksi berikutnya itu di hari 50 sampai dengan 61. Nah, aktivitasnya juga sama berulang seperti aksi yang ada di aktivitas 1 atau rencana aksi 1. Jadi kegiatannya sama persis seperti ini yang harus dilakukan. Nah, nanti yang perlu dicermati adalah kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong adalah mengikuti saat mana Bapak Ibu melakukan sit-in, saat mana untuk melakukan Gmeet, itu nanti akan terlihat dan bisa nanti bersama admin untuk saling mengingatkan begitu ya. Nah, ini adalah rencana aksi yang kedua, sama kegiatan ketiga juga begitu juga Bapak Ibu. Kemudian keempat juga sama. Nah, ya, jadi 74 sampai dengan 8 hari yang ke-85 aktivitas berulang seperti biasa, seperti pada rencana aksi yang pertama, kedua, dan ketiga. Adapun rubrik penilaiannya seperti ini Bapak Ibu, sama. Jadi seperti kalau hal biasa bagi Bapak Ibu yang sudah sering membimbing di PPL, saya pikir ada RPP, ya ini rubriknya. Kemudian bahan ajar LKPD, ya. Kemudian media dan instrumen penilaiannya. Jadi komponen-komponen itulah yang menjadi pedoman untuk memberikan penilaian kepada Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu perhatikan seluruh komponen-komponen ini agar nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, rencana aksi yang pertama ya, kemudian berikutnya juga sama untuk rencana aksi yang kedua ya, juga sama ya. Ini kemudian rubrik berikutnya adalah terkait juga dengan rencana aksi, yaitu berkaitan dengan bagaimana praktek pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Di antaranya adalah keterampilan, dari mulai awal ya, melakukan apersepsi, ya, kemudian menstimuli siswa, membentuk kelompok kerja yang efektif, kemudian keterampilan menggunakan metode, menerapkan pembelajaran mendidik, ya, yang dengan pendekatan TIPEC, keterampilan mengembangkan variasi interaksi, keterampilan memanfaatkan waktu, kemampuan menggunakan analogi dan seterusnya. Ini adalah rubrik penilaian yang akan dilakukan dan ini menjadi pedoman juga nanti ketika Bapak Ibu akan mengikuti uji UKIN ya. Nah, jadi mohon diperhatikan dengan baik agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sampai kemudian sampai tidak lulus. Namun perlu kami ingatkan juga Bapak Ibu, di kategori 1 ada yang memang nggak sanggup Bapak Ibu ya, jadi sudah lempar anduk, saya belum siap dengan waktunya, jadi sudah kelelahan nampaknya sehingga mereka nggak mengikuti UKM. Nah, jadi dia sudah ditanya, kita konfirmasi ternyata saya siap untuk mengikuti retaker. Nah, jadi saking mungkin kelelahannya atau capeknya sehingga tidak sanggup untuk mempersiapkan perangkat yang dibutuhkan saat mereka mengikuti atau mempersiapkan untuk persiapan UKIN, karena di UKIN nanti Bapak Ibu harus membuat perangkat baru ya, bukan perangkat yang sudah ada ini, tapi harus membuat yang baru. Nah, kalau kita lihat jadwalnya sangat padat merayap, bahkan belum lagi karena faktor situasi dan kondisi tertentu. Misalkan ada yang menangis, ada yang ini karena kebanjiran sekolahnya, karena nggak dapat akses dan lain-lain. Tapi kita nggak bisa memberikan privilege kepada yang bersangkutan, tetap harus ikut. Namun demikian dengan sangat berat hati mereka tidak bisa menyelesaikan ya
apa boleh buat gitu ya. Jadi nanti bisa mengikuti pada tahap berikutnya. Berikutnya adalah ini refleksi Bapak Ibu sekalian. Nah, di reproduksi komponennya ya seperti biasa ya. Jadi nanti ada di LK itu komponen-komponen yang akan dinilai. Nah, kemudian rubrik rencana aksi 2, 3 dan 4 sama Bapak Ibu ya, sama dengan rubrik di rencana aksi 1, 2, 3. Jadi enggak ada hal yang berbeda ya, karena memang ya perangkatnya sama, cuma prakteknya aja yang berbeda ya. Jadi rencana aksi 2, rencana aksi 3 dan rencana aksi 4. Rubrik penilaiannya adalah sama ya. Tidak ada bedanya. Nah, baik, kemudian komponen-komponen produk praktek yang baik itu mencakup ini ya Bapak Ibu, inilah yang perlu menjadi perhatian oleh Bapak Ibu. Mahasiswa menyusun rencana cerita praktek atau best practice dengan menggunakan metode STAR. Yaitu ada metode STAR, ada SWOT ya, tapi ini metode STAR ya Bapak Ibu. Ya. Jadi situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait dengan apa? Terkait dengan pengalaman mengatasi masalah siswa dalam pembelajaran. Ada 4 komponen yang harus diperhatikan dalam cerita praktek itu. Apa itu? Yang pertama adalah situasi. Nah, situasi itu menyangkut masalah kondisi yang terjadi ya di lapangan atau di masalah yang terjadi di saat Bapak Ibu melakukan praktek itu. Mengapa praktek ini menjadi penting untuk dibagikan dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Bapak Ibu dalam praktek ini. Nah, itu diceritakan. Jadi situasi dan kondisinya semacam apa itu bisa dideskripsikan di dalam best practice ini. Yang A-nya adalah aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, misalkan dalam kondisi tadi yang banjir itu tadi bisa saja diceritakan, misalkan bagaimana untuk mengatasi itu sehingga terjadi berlangsung pelaksanaan pembelajarannya dan siapa saja yang apa namanya bisa membantu untuk mengatasi itu dan seterusnya, dan strategi apa yang bisa dilakukan. Ini adalah aksi yang dilakukan ya. Kemudian yang tantangan ya, lewat sampai di atas. Sebelum aksi tadi tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat ya. Nah, jadi tentunya ya Bapak Ibu ya sebagai desainer pembelajaran ya Bapak Ibu yang pasti sebagai salah satu di antaranya orang yang paling terlibat dalam kegiatan itu. Baru nanti diceritakan tentang aksi. Dan yang keempat ada refleksi, hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi yang dilakukan? Ya, apakah ya kan? Apakah biasa-biasa saja atau ada perubahan-perubahan yang signifikan sehingga ada sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya sehingga tujuan yang ingin dicapai itu bisa tercapai. Nah, dan apakah nanti juga hasilnya itu efektif atau tidak? Nah, tentunya kalau dalam proses rencana proses pembelajaran itu mengadopsi paradigma classroom action research, tentunya setiap aktivitas, setiap aksi itu diharapkan ada progres yang positif untuk selalu meningkat dan meningkat sehingga di aktivitas terakhir tentunya itu mencapai tujuan bahkan melebihi capaian tujuan yang telah ditetapkan misalkan. Itu bisa diceritakan demikian dan atau tidak efektif, mengapa, bagaimana dan seterusnya itu bisa digambarkan dan diceritakan sehingga kita punya potret gambaran hasil best practice yang lebih objektif dan real gitu. Berikutnya adalah refleksi akhir dan rencana tindak lanjut, Bapak Ibu. Ini pelaksanaannya ya, refleksi akhir, komprehensif dan rencana tindak lanjut. Nah, refleksi akhir dan rencana tindak lanjut itu ada di hari 86 sampai dengan 91. Jadi 5 hari terakhir Bapak Ibu melakukan
refleksi dan tindak lanjut. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pertama adalah aktivitas melakukan refleksi seluruh ya terhadap pelaksanaan rencana aksi berdasarkan data evaluasi. Yang kedua adalah melakukan analisis terhadap implementasi rencana aksi dengan menggunakan metode STAR, yaitu dengan situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Berdasarkan data-data yang didapat dari berbagai bentuk evaluasi, sebagaimana rencana yang telah Ibu lakukan di rencana evaluasi waktu itu. Nah, ini penerapannya. Nah, dosen dan guru membimbing mahasiswa dalam melakukan refleksi dan seluruh konfirmasi bersama sekaligus memberikan feedback terhadap pelaksanaan rencana aksi berdasarkan data evaluasi. Membimbing mahasiswa dalam bentuk analisis terhadap implementasi rencana aksi berdasarkan data-data yang didapat dari berbagai bentuk. Nah, waktu itu bisa dalam bentuk hasil survei, dalam bentuk wawancara, dalam bentuk jurnal, dan dalam bentuk video dan lain-lain. Nah, jadi itu untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan atau feedback dari seluruh aktivitas kegiatan selama pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun. Nah, sehingga nanti tagihannya berupa produk bahan refleksi dan hasil RTL pasca praktek pembelajaran inovatif. Nah, di LK 3.1 menyusun hasil best practice dengan menggunakan metode STAR. Ya, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini kegiatan berikutnya juga menyangkut presentasi hasil analisis kepada dosen, instruktur, dan guru pamong, dan membuat rencana tindak lanjut atau lisan learner berdasarkan feedback yang diberikan kepada yang diberikan dosen, instruktur, dan guru pamong, dan menyerahkan dan mengunggahnya, ya, dan mengunggahnya. Nah, tagihannya adalah bukti unggahan hasil best practice di akun guru berbagi atau di medsos yang lainnya, di YouTube atau di mana. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya atau skema template LK 3.1 untuk menyusun best practice-nya. Ini ada lokasi, ya, ada lingkungan pendidikan, tujuan dan penulis, tanggal, dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat nanti. Dan berikutnya adalah ini praktek, penilaian praktek. Ya, prakteknya ini best practice, komponen penilaiannya. Ya, tidak perlu saya bacakan, ini sudah nanti menjadi patokan Bapak Ibu guru pamong, tinggal nanti baca saja dan nanti tinggal dicocokkan dengan produk unggahan mahasiswa apakah sudah lengkap atau belum. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini penilaiannya, penilaian proses kegiatan 1.8 dan 1.9. Kemudian ini penilaian praktek secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Penilaian perangkat pembelajaran 10, bobotnya 10. Penilaian praktek pembelajaran lembar observasi itu 20. Kemudian produk videonya 20 dan produk RTL-nya 30. Sehingga total penilaiannya itu menjadi 100%, gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh penyusunan best practice LK 3.1. Nah, ini kasih contoh aja, padahal udah ditutup nih supaya nanti tidak bingung Bapak Ibu. Ya, lokasi misalkan lingkup pendidikan, tujuan yang ingin dicapai apa, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga seperti lokasinya SDN 02, mana lingkup pendidikan, tujuan agar siswa kelas 2 bla bla bla. Nah, tanggal berapa, situasinya seperti apa, digambarkan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Ya, ini di siswa kelas 2 belum lancar membaca dan menulis. Kemudian hal ini penting, perlu untuk ya dilakukan karena membaca dan menulis merupakan kerja keras, tugas-tugas jenjang kelas selanjutnya. Peran kepala sekolah, ya, guru, dan seterusnya. Gitu, Bapak Ibu, ini contoh sederhana. Ini menyusun break practice-nya, tantangannya apa, kendalanya, aksinya apa,
Nah, ini menyusul berkata dari K1 dan seterusnya. Saya rasa begitu, Bapak Ibu, yang bisa sampaikan. Nanti silahkan kalau ada yang mau dikonfirmasi, kalau udah jelas ya alhamdulillah, nggak usah ada sesi tanya jawab. Dan kalau nggak bisa jawab, nanti minta bantuan Bu Yani untuk bisa menjawabnya. Mana Bu Yani? Oke, monggo silakan. Atau Bu Yani ada hal yang mau ditambahkan? Silakan. Enggak, Pak, cukup. Nanti dari tanya jawab aja. Oh, langsung tanya jawab Bapak Ibu. Kalau nggak ada bertanya ya alhamdulillah. Untuk bahan PDF yang sudah Bapak jelaskan. Izin di-share. Oh ya, di-share kan Bu Yani ya. Oke. Silakan Mbak Yani dibaca itu yang di chat, Mbak. Yang di chat ya, Bapak Ibu ya. Maaf, izin bantu menjawab. Terpencil tidak ada jaringan sehingga dosen tidak bisa sit-in ketika melakukan rencana aksi. Apakah kami bisa menggunakan sekolah lain yang ada akses jaringannya? Bisa saja Pak, gitu ya. Atau siswanya yang dibawa ke sekolah tersebut yang ada jaringannya. Jadi komunikasi aja dengan sekolahnya. Jadi siswanya dibawa ke lokasi yang ada ada jaringannya. Misalkan tidak harus ke sekolah orang lain. Misalkan ada di ruang apa nih ya istilahnya kayak ruang di desa itu ada aulanya atau balai desa atau sejenisnya yang memang ada jaringannya, nggak apa-apa disetting nanti ruangannya menjadi ruangan kelas dan proses pembelajaran tetap berjalan, gitu ya. Kemudian izin bertanya untuk lembar checklist kelengkapan dokumen yang mengisi checklist petugas pemeriksa berkas itu sudah kita isi checklist sendiri. Itu nanti mungkin Pak Smajid atau Pak Martin yang bisa menjawab. Setiap rencana aksi harus 2 ya? Bapak Ibu, kan sudah dibilang waktu pengembangan perangkat, kalau satu perangkat yang Bapak Ibu buat atau satu rencana aksi terdiri dari 2 pertemuan. Kalau masih ada yang ketemu 1 pertemuan, Bapak Ibu masih hutang, diselesaikan ya, gitu. Ya. Oke, apakah via Zoom atau Jimit juga dengan dosen atau hanya mengirimkan videonya saja? Nah, Bu Ulfa didengerin tadi Pak Kusmajid sudah jelas itu. Jadi pada saat praktek ada 2 hari itu nanti silahkan kirim link Zoom atau Jimit sehingga dosen dan guru pamong bisa sit-in melihat langsung proses pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian nanti ada pada saat hari praktek ada ruang kolaborasi di mana Bapak Ibu diminta untuk mengunggah link untuk Jimit atau Zoom-nya, kemudian mengunggah perangkat Bapak Ibu dan mengunggah link hasil video full yang Bapak Ibu lakukan pada saat praktek. Selain nanti ada proses editing, itu beda hari. Jadi di hari pada saat praktek itu ada membuat ruang kolaborasi atau topik. Kemudian berarti yang diupload itu videonya itu 8 pertemuan ya. Pak, Bu, saya sudah diingatkan. Bu, kalau membahasnya terkait video yang mana? Video yang diupload pada saat praktek itu full. Kalau 1 kali praktek itu 4 JP, ya berarti nanti Bapak Ibu per kegiatan itu ada full link untuk 4 JP itu. Nah, untuk yang diedit gitu ya, 2 pertemuan itu silahkan diedit menjadi 10-15 menit gitu ya. Kemudian jadwal apakah harus mengajar 2 kali pertemuan? Bagaimana di kelas saja baru 1 kelas dan pelajaran ekonomi hanya 1 kali seminggu? Terima kasih. Diatur ya Bapak Ibu ya, kita tidak mengatur jadwal ngikutin sekolah bahwa seminggu hanya sekali ya, silahkan diatur gitu ya, diatur yang penting sekolah. Yang penting adalah 2 pertemuan itu terjadi di waktu hanya 2 hari yang disediakan. PPL-nya 8 pertemuan. PPL-nya itu terdiri dari 4 siklus. Di mana setiap siklus itu 2 pertemuan dan waktunya sudah 16. Ya. Jadi tidak serta-merta sesuai dengan sekolah. Jika PPL bentrok dengan jadwal persalinan bagaimana Pak, Bu, gitu ya, diatur. Kami hanya punya rentang waktunya 2 hari. Silahkan di 2 hari itu persalinannya kapan, gitu ya, di-prepare kan ya Bu, Pak, gitu. Apakah besok sudah langsung PPL atau ada pengenalan kepada dosen? Jadi ini teknisnya ya Bapak Ibu mahasiswa dan Bapak Ibu dosen guru pamong, bahwa besok gitu ya, kemudian
prakteknya itu ada di tanggal 13-14. Gitu ya. Kita mengambil 1 hari untuk analisis. Kemudian 15, 17, 18 itu analisis hasilnya. 19, 20, 21 itu unggah video. Nanti akan dibantu oleh admin untuk tanggal-tanggalnya ya. Gitu. Jadi masih tetap ada pengantar pengganti hari ini. Besok kemudian di 2 hari untuk praktek. Masih belum paham terkait best practice. Ini laporan yang harus dibuat setelah mengunggah video. Mbak, Bu, Bapak Ibu fokus dulu pada setiap hari yang harus dilakukan. Nanti akan ada time span yang di-share gitu ya terkait dengan PPL, jadwal dan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Best practice ini adalah cerita Bapak Ibu selama PPL. Ya, selama PPL dengan metode STAR, best practice-nya terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian apakah harus dibuat setelah mengunggah video? Ibu bisa nyicil dari pada saat mulai PPL. Gitu ya. Dari kegiatan refleksi juga Bapak Ibu langsung menggunakan metode STAR juga bisa gitu ya untuk direfleksikan bersama. Bertanya untuk video 15 menit sudah saya jawab ya untuk 2 kali pertemuan. Rencana aksi 4 boleh diadakan di hari pelaksanaan rencana aksi 3. Tidak bisa Bapak Ibu sesuai jadwal. Jadi tidak ada yang sit in sebelum jadwalnya atau sesudah jadwalnya. Jadi sudah sesuai dengan jadwal time span yang ada. Kalau saya sudah PAS bagaimana? Kalau sudah PAS ya udah diatur saja ada pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di jadwal itu. Gitu ya. Kalau PPL bentuk dengan ANBK gimana Bapak Ibu diatur, pokoknya harus diatur ada saja. PPL gitu ya. Kemudian teknis saat sit in tuh apakah disediakan oleh LPTK? Tidak. Sit in itu untuk akun disediakan oleh Bapak Ibu baik Jimit maupun Zoom gitu ya. Nah, pastikan Bapak Ibu karena pembelajarannya itu 2 JP untuk pertemuan dan 2 pertemuan itu 4 JP, pastikan pakai Zoom premium, jangan Zoom yang gratisan. 45 menit berhenti gitu ya. Kemudian menentukan 1 hari kita mengajar 1 pertemuan atau 2 pertemuan itu siapa Bu gitu ya. Itu nanti dirembukan sama dosen dan guru pamong di tanggal di 2 hari itu silahkan dibagi apakah pertemuan pertama di hari pertama full 10 orang 11 orang, hari kedua apakah 2 atau langsung misalkan di 1 kelompok 10 orang di hari pertama itu khusus pertemuan 1 semua gitu misalkan atau pertemuan di hari kedua berarti pertemuan 2 semua itu silahkan dirembuk atau bagaimana dengan dosen dan guru pamong ya. Kalau anak-anak pas libur gimana? Kalau anak-anak pas libur ya sudah Bapak Ibu minta tolong sama orang tuanya sama kepala sekolah izin untuk melaksanakan praktek. Jimit boleh Bapak Ibu ya asalkan tadi gitu ya. Jimit itu nanti yang penting jaringan oke gitu ya, yang penting jaringan oke. Jimit boleh, kemudian Zoom boleh. Yang penting adalah jangan yang tidak berbayar. Contohnya Zoom. Nanti Bapak Ibu akan kesulitan. Kenapa? Kalau Zoom-nya itu yang gratisan 40 menit udah selesai. 40 menit selesai nanti repot. Pekan ini sudah, apakah Bu? ya? Pekan ini selama 2 hari apakah sudah harus PPL? Didengerin ya Bapak Ibu, ini dengarkan baik-baik. Tanggal 12 besok Bapak Ibu pengantar dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Tanggal 13, 14 Bapak Ibu wajib PPL. Wajib praktek, dosen dan guru pamong sit in. Nah, silahkan diatur itulah ya. Dengan guru pamong dan dosennya. Itu ya. Nanti ada jadwalnya, nanti Bapak Ibu admin akan membantu Bapak Ibu. Oke, Bu. Sudah, Pak. Sudah ya, Bu Yani. Bapak Ibu, demikian. Semua sudah terjawab. Mudah-mudahan sudah jelas semuanya, gamblang. Memang kelihatannya wajahnya sudah lelah-lelah. Bu Marlina, melas banget Bu Marlina, Bu Mariana itu sudah wajah menyedihkan kayaknya. Atau pusing ini ya. Tapi apa boleh buat, ini sudah di partai semifinal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mempraktekkan ya, mempraktekkan itu kalau dalam CP itu CP yang ke-7 ya, ke-6 apa ke-7 itu ya. Jadi harus ada praktek pembelajaran, harus dibuktikan melalui proses PPL ini. Nah, memang ya begitu rumitnya. Jadi sekarang sudah harus mulai disiapkan fisik, mental,
dan sarana prasarana pendukung lainnya agar proses PPL-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Jangan sampai kemudian putus di tengah jalan, ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah kadung basah kuyup, ya. Kalau bisa sekalipun berenang, tapi jangan kemudian tenggelam, ya. Nah, tetap harus bisa bangkit, beranak, dan bangkitnya itu tentunya adalah menjadi guru-guru profesional, karena memang sudah istilahnya dipelonco betul-betul, ya. Jadi kalau lihat jadwalnya begitu padat sekali, kami mengalami sekali, Bapak Ibu. Tapi itu semua akan memang sebagai seorang juara itu memang harus melalui proses panjang, ya, proses panjang. Dan seorang juara adalah orang yang sanggup untuk melewati segala tantangan dan rintangan yang ada. Nah, itu adalah juara sejati. Dan siapa itu? Tentunya Bapak Ibu sekalian yang ingin sukses untuk menjadi guru-guru profesional masa depan. Ya, saya rasa itu ya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu dosen dan guru pamong, karena ya sudah biasa, ya, sudah ini kerjaan hari-hari, tidak ada yang berbeda Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang baru. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik, karena juga panduan dan time span-nya itu cukup jelas, ya, cukup jelas, ya, hari demi hari, waktu demi waktu itu sudah sedemikian rigid penjelasannya, sehingga tentunya tidak perlu banyak pertanyaan menurut saya, ya, karena insya Allah sudah bisa dipahami dengan baik. Saya rasa begitu Bapak Ibu, cukup, ya, cukup jelas. Jadi besok ini, hari ini sebenarnya sudah start nih, ini sudah pendahuluan, ya, Mbak Yani, ya, ini sudah masuk hitungan, ya, cuma nanti besok praktek pengantar, dan kemudian hari berikutnya bisa nanti sesuai dengan jadwal itu untuk langsung melakukan praktek pembelajaran, tinggal nanti berkompromi bersama teman, diarahkan oleh dosen dan guru pamong untuk membagi waktunya sebagaimana tadi Bu Yani katakan. Jadi 2 pertemuan itu kapan, dan kemudian pertemuan hari pertama siapa, kedua siapa, ya kan, atau 1 hari ini untuk perangkat yang mana. Nah, itu bisa dirembukan bersama, ya, di level Bapak Ibu bersama dosen guru pamong dan pembimbing ketika nanti jimit. Begitu Bapak Ibu sekalian, bisa difahami, ya. Dan semua pertanyaan sudah disampaikan dengan baik dan sudah direspon dengan baik oleh Bu Yani, dan ya seperti itu jawaban dan penjelasannya. Saya pikir begitu. Kita, kalau nggak ada lagi, kita akhiri, ya, pertemuan kita, Bu Yani. Cukup, ya, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dan penjelasan ini, mudah-mudahan dipahami, dan Bapak Ibu terus semangat, terus senyum, jangan kemudian Bu Lita langsung galau begitu, ya. Mudah-mudahan senyumnya mana. Dan untuk menutup ini, saya teringat salam PPG supaya kita tetap semangat. Masih ingat, ya, Bapak Ibu? Masih, Pak. Ya, oke. Ketika nanti saya salam PPG, maka dijawab apa? Apa? Yang pertama, S pertama. Salam. Senyum. Senyum. Salam. Sapa. Semangat. Sukses. Surga. Ingat? Ya? Ya, Mbak. 1, 2, 3. Salam PPG. Salam, semangat surga. Surga. Oke. Kayaknya sudah lelah betul kelihatannya, ya. Di Pak, Papua PPG itu ada sudah lagunya, jam- Pak. Hah? PPG ada lagunya loh, Pak. Apa gimana? Saya izin nyanyi sebentar, ya, Pak. Ya. Aku mau makan teringat PPG, mau tidur teringat PPG. Lalu Pak udah. Terus lanjut Bu, nggak apa-apa. Ya, terus. Mau apapun teringat PPG, Hamka. Kemana
PPG, dimanapun bayangan PPG, di setiap waktu ada bayangan PPG. Oke. Pak Kusmazid izin bertanya. Kalau bareng-bareng itu Mantap, asik mantap. tuh. Mantap, mantap. Pak, Boleh izin bareng-bareng? Mantap. Pak izin Ya, bertanya. boleh bareng-bareng Bu Marlina. Ayo. Bapak Ibu kita ikuti Bu Marlina ya. Ayo. 1, 2, 3 Bu Marlina ayo. Ya, baik Pak. Ya. 1, 2, ya. Aku mau makan teringat mau apapun teringat PPG kemanapun bayangan PPG dimanapun bayangan PPG di setiap ada bayangan PPG. Sudah paham. Oke, baik. Kasih semangat Bapak Ibu, disemangati Bu Marlina luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi membangkitkan Gus semangat Majid, kita. saya ingin bertanya. Hei, Pak izin apa tuh? bertanya. Apa Pak, tuh? saya sekarang berada di kabupaten karena anak saya sakit, mau berobat ke rumah sakit, sedangkan perjalanan ke sekolah saya itu 1 hari Pak, karena berada di desa terpencil. Nah, bagaimana kalau saya kan harus diuji anak saya ini Pak, hasilnya baru keluar 3 harian. Nah, itu saya masih berada di kabupaten Pak. Jadi bagaimana ya Pak solusinya? Saya nggak bisa berikan solusi karena sudah ada jadwalnya seperti itu, Bu. Pak, Solusinya apa bisa ya saya minjam sekolah lain ya Pak? boleh. Kalau boleh minjam di sekolah itu boleh saja. Maksudnya Ya. untuk aksi pertama saya minjam di sekolah yang ada di kabupaten, terus nanti aksi kedua dan ketiga di sekolah saya sendiri. Nggak masalah. Yang penting Ibu bisa melakukan praktek pembelajaran sesuai dengan rencana aksi yang sudah disusun. Oke? Terima kasih Pak. Semangat Bu, semangat. Oke, Semoga semangat. anaknya lekas Ya, sembuh. baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa begitu penjelasan kami, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik, dan tentunya kami berdoa semoga Bapak Ibu proses PPL-nya bisa berjalan lancar dengan segala tantangan yang dihadapi, mudah-mudahan bisa terselesaikan atau bisa ada solusi yang baik dan bisa menghasilkan atau bisa diantarkan menuju kesuksesan bersama, yaitu Bapak Ibu siap untuk menjadi guru-guru profesional. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama lafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kurang mohon maaf. Sukses selalu, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sukses selalu Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Semangat. Ya. Terima kasih Pak Sehat semuanya. Bu Sri Mawani semua. Mudah-mudahan mudahkan dan anaknya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izin Pak Lab. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Assalamualaikum. Ya, Ibu Aluya. Assalamualaikum Bu Mariana, sehat semuanya ya. Ya, sehat Bu. Selamat ya sudah Iya. lewat Iya, sampai kompleknya. ya. Terima kasih Bu. Iya. Izin ya Ibu.
Thank you.